7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi teman-teman, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita memulai ibadah dengan menyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari bait pertama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari
cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Berakhir kasih Selalu nyata dalam hidupku. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Teman-teman, mari kita merenungkan diri sejenak. Mari kita merenungkan setiap kata-kata dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, tak pernah berakhir kasih setiamu. Tak pernah berhenti, ku berharap padamu Tuhan. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi, Yesusku, Kau segalanya. teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong berkatilah contoh yang akan berkhotbah, dan semoga firman yang kita dapatkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas satu lagi serial Buah Roh tentang damai sejahtera. Mari kita sama-sama buka Alkitab dari Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, pada suatu ketika ada seorang raja yang mengadakan perlombaan melukis untuk rakyatnya di negaranya. Dia meminta para pelukis untuk menggambarkan suasana kedamaian. Maka dari ribuan lukisan yang masuk kepada raja, raja memilih 2 lukisan yang menjadi nominasi pemenang dari lukisan kedamaian itu. Di antara 2 lukisan itu, lukisan yang pertama menggambarkan sebuah danau yang tenang, yang secara sempurna memantulkan pemandangan pegunungan yang indah yang tampak mengelilingi danau itu. Di atas danau tampak langit biru dan awan yang menggumpal penuh semarak. Orang-orang akan mengira bahwa lukisan pertamalah yang mungkin akan menjadi pemenangnya, karena dari lukisan itu tampak sekali ada suasana kedamaian yang begitu rupa. Namun di dalam lukisan kedua ada juga gambaran tentang pegunungan. Tapi lukisan kedua itu menggambarkan pegunungan yang berbatu-batu dan gersang. Di atasnya langit tampak gelap karena hujan baru turun dan kilat itu menyambar.
Suasana lukisan kedua sangat bertolak belakang dengan suasana lukisan yang pertama. Suasana lukisan kedua ini penuh dengan kesuraman, kegelapan, dan jauh sekali dari keadaan damai dan aman. Tapi pada saat raja meneliti lukisan yang kedua ini lebih jauh, dia melihat bahwa di balik pegunungan yang suram itu ada serumpun semak kecil yang tumbuh di antara retakan batu. Dan di dalam semak itu tampak seekor induk burung sedang membangun sarangnya. Di tengah kondisi pegunungan yang gersang dan suram itu, ada induk burung yang membangun sarangnya dengan penuh rasa damai dan sukacita. Banyak orang yang terheran-heran kenapa lukisan kedua ini bisa terpilih menjadi nominasi. Mereka tampak yakin bahwa yang pertama itu pasti akan jadi pemenangnya. Lukisan pertama jauh lebih kelihatan damai daripada lukisan yang kedua. Tapi betapa mengejutkannya orang-orang bahwa akhirnya raja mengumumkan pemenangnya adalah lukisan yang kedua. Sebab bagi raja, kedamaian itu bukanlah suatu tempat tanpa keributan, tanpa kesukaran ataupun kesuraman. Raja berpendapat bahwa kedamaian justru itu adalah berada di tengah-tengah kondisi yang suram, yang gelap, tetapi hatimu tetap memiliki ketenangan seperti yang dirasakan oleh induk burung itu. Dan inilah kedamaian sejati. Ya teman-teman, kedamaian sejati tepat seperti apa yang dikatakan oleh raja itu. Yaitu di mana hati kita bisa tetap merasa tenang, merasa aman, sekalipun lingkungan sekitar kita itu begitu suram, begitu buruk, begitu kacau. Kedamaian sejati itu adalah ketenangan yang dirasakan di dalam hati tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Tapi pertanyaannya, mungkinkah kita bisa mengalami, mungkinkah seseorang bisa memiliki kedamaian yang sedemikian? Apakah mungkin kita bisa tetap merasakan tenang, tidak panik ketika kita sedang ada dalam masalah? Mungkinkah hati kita tetap bisa merasakan ketenangan sekalipun keluarga kita kacau misalnya, ataupun sekalipun kita penuh dengan banyak pergumulan dan konflik? Jawabannya bisa dan mungkin, karena kedamaian itu adalah pekerjaan Allah yang telah Dia lakukan bagi kita dan telah Dia berikan untuk kita. Apa maksud perkataan ini? Nah, mari kita pelajari bersama. Dalam bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai untuk menunjukkan kedamaian, bahasa yang dipakai di Perjanjian Lama untuk kedamaian adalah shalom. Teman-teman sering dengar kata shalom, bukan? Sedangkan di dalam bahasa Yunani, bahasa padanan dalam Perjanjian Baru, kata kedamaian itu, shalom itu diterjemahkan eirene. Nah, kata shalom ini kalau dilihat dari akar katanya, shalom itu bukan hanya berarti tidak ada perang atau tidak ada konflik. Tapi pada dasarnya shalom itu berarti lengkap atau utuh. Shalom itu berarti whole atau complete. Lengkap atau utuh itu artinya tidak ada yang kurang, tidak ada yang bolong. Seperti sebuah tembok dikatakan utuh kalau tembok itu penuh, rata, tidak ada bagian yang bolong. Nah, jika kata shalom ini dipakai untuk kata kerja, maka itu artinya membuat lengkap atau utuh. Ketika kata ini diterapkan dalam sebuah relasi yang rusak, itu artinya mengembalikan relasi yang rusak itu kepada keutuhan. Pada waktu itu penduduk Israel menghendaki seorang raja yang bisa memberikan kepada mereka shalom. Penduduk Israel menghendaki adanya raja yang bisa memberikan kepada mereka satu keutuhan, satu kelengkapan, satu kedamaian. Tapi pada kenyataannya tidak ada raja yang memenuhi kriteria tersebut. Sampai akhirnya hal ini digenapi ketika Kristus datang membawa shalom ke dalam dunia ini. Yesus adalah Raja Damai itu yang memberikan, yang membawa shalom itu kepada dunia ini. Apa maksudnya?
Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan puncak untuk memulihkan relasi antara manusia dengan Allah yang sudah rusak. Dan dengan kematiannya, Yesus memberikan dirinya untuk menghadirkan shalom itu bagi kita dengan Allah. Dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka memiliki relasi yang shalom dengan Tuhan. Adam dan Hawa punya relasi yang utuh dengan Tuhan. Mereka bisa berkomunikasi setiap hari dengan Tuhan. Mereka bisa berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah sebuah kondisi yang shalom. Sebuah sukacita yang dirasakan oleh ciptaan karena mereka bisa mengalami relasi yang utuh dengan penciptanya. Tapi sejak mereka jatuh ke dalam dosa, shalom itu hilang. Relasi mereka retak. Allah kemudian mengutus Yesus untuk datang ke dalam dunia, untuk memulihkan relasi itu, untuk membuat relasi itu menjadi utuh, dan shalom itu kembali dihadirkan. Maka oleh sebab itu saya setuju dengan seorang teolog yang bernama Cornelius Plantinga yang memberikan sebuah pengertian yang fresh tentang shalom itu. Plantinga mengatakan bahwa shalom itu adalah sesuatu yang berjalan sebagaimana mestinya. The way things supposed to be. Ketika sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka di situ ada shalom. Teman-teman, kita memang diciptakan untuk mengalami relasi yang utuh dengan Tuhan. Kita diciptakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan fungsi tujuan Tuhan dari awal, yaitu supaya kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Dan ketika hal ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rancangan Tuhan yang semula, maka disitulah kita bisa merasakan shalom. Maka setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus, kita pun diberikan damai sejahtera atau shalom itu. Dan apa yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi. Bahkan ketika Yesus sudah naik ke sorga, dia berkata bahwa dia meninggalkan damai sejahtera itu bagi murid-muridnya dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dengan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus berkarya memimpin kita di dalam kebenaran, menuntun kita di dalam firman-Nya, serta menumbuhkan buah roh dalam hidup kita. Salah satunya adalah dengan menghadirkan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Roh Kudus juga berjalan bersama dengan kita dalam hidup kita, yang artinya kini kita juga bisa seperti Adam dan Hawa dulu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, yang bisa berjalan dan berelasi setiap saat dengan Tuhan pencipta kita. Dan sampai nanti kita akan merasakan shalom yang utuh itu ketika kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan dan berjalan bersama Dia dalam kekekalan. Teman-teman, kalau damai sejahtera itu bicara soal keutuhan relasi kita dengan Tuhan yang telah dipulihkan, maka kita bisa paham akhirnya mengapa ada orang yang tetap bisa merasakan damai sejahtera, mengapa ada orang yang tetap bisa mengalami damai sejahtera itu sekalipun kondisinya kacau balau. Damai sejahtera dari Tuhan itu memberikan sebuah jaminan bagi kita agar kita tidak merasa cemas dan khawatir terhadap hidup kita, karena Dia sudah memberikan apa yang paling penting yang kita butuhkan, yaitu keutuhan relasi dengan Dia. Itulah sebabnya Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6-7 bisa berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang kelihatannya mustahil dan tidak masuk akal itu telah diberikan oleh Roh Kudus bagi setiap kita murid Kristus.
Dan damai sejahtera ini tidak bisa dipisahkan dari sukacita, buah roh yang kedua yang minggu lalu sudah kita bahas. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga meskipun keadaan di sekitar kita itu begitu kacau, begitu suram, begitu hektik, ada banyak pergumulan, kita tetap bisa merasakan damai itu. Damai sejahtera itu tidak akan direbut dari hati kita. Suatu malam ada seorang penginjil yang bernama Bob Tucker berkhotbah tentang Yesus dan menyampaikan tentang kasih Yesus dan damai sejahtera yang Dia berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setelah pengkhotbah ini selesai menyampaikan khotbahnya, ada seorang pria datang menghampiri Tucker, seorang pria dengan wajah yang datar, dengan hati yang dingin, berkata kepada pengkhotbah ini, "Hai pengkhotbah, jika istrimu baru saja meninggal, seperti yang saya alami, dan bayimu itu terus menangis karena kepergian mamanya yang tidak akan pernah kembali lagi, saya yakin kamu tidak akan mengkhotbahkan seperti yang tadi kamu khotbahkan." Lalu pria ini pergi tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Pria itu tampak begitu dingin, begitu kepahitan, begitu terpukul dengan kehilangan istrinya. Dan dia merasa bahwa berita tentang Yesus yang memberikan damai sejahtera itu adalah omong kosong. Beberapa hari kemudian, tanpa disangka, pengkhotbah tadi menerima sebuah kabar bahwa istrinya baru saja meninggal di tempat akibat sebuah kecelakaan kereta. Kemudian istrinya dibawa ke Chicago, satu tempat di mana pengkhotbah itu beberapa hari yang lalu berkhotbah di situ. Dalam sebuah ibadah pemakaman, pengkhotbah ini mengatakan kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat itu, "Beberapa hari yang lalu seorang pria datang kepadaku dan berkata bahwa aku tidak akan bisa merasakan kedamaian seperti yang aku khotbahkan jika aku tidak mengalami kehilangan istri, jika aku mengalami kehilangan istri seperti yang dia alami. Hari ini aku mengalami kehilangan istriku tepat seperti apa yang dia alami. Dan seandainya pria itu hadir saat ini, aku ingin berkata kepadanya bahwa ada Yesus saja sudah cukup. Aku ingin berkata kepadanya bahwa ada Yesus saja sudah cukup. Hatiku begitu hancur dan sedih, tapi ada sebuah damai sejahtera yang kurasakan di dalamnya. Aku juga ingin pria itu tahu bahwa Yesuslah yang memberikan penghiburan dan damai itu kepadaku." Damai sejahtera yang diberikan kepada kita bukan berarti bahwa kita tidak boleh merasa sedih atau kecewa atas setiap peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, sangat normal untuk kita merasa sedih dan kecewa ketika ada kondisi yang suram, yang tidak menyenangkan, ketika ada kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu terjadi menimpa kita. Namun kesedihan dan kekecewaan itu tidak akan menggantikan, tidak akan merebut rasa sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan di dalam hati kita sebagai anak-anak-Nya. Karena kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur kita. Kita mungkin bisa sedih, kita bisa kecewa, tapi jangan biarkan rasa sedih dan kecewa itu menguasai hati dan pikiran kita berlarut-larut. Kita mungkin bisa merasa sedih dan kecewa, tapi perasaan sedih dan kecewa itu tidak akan menggantikan damai sejahtera yang Tuhan telah berikan, yang telah bertahta di dalam hati kita sebagai pengikut-Nya. Maka selanjutnya, jika Allah telah mengerjakan kedamaian itu atau peace itu dan telah memberikannya kepada kita,
telah membiarkan peace itu berdiam di dalam hati kita yang percaya kepadanya, maka kita pun harus mengerjakan peace itu dalam cara hidup kita. Kalau Allah sudah memberikan damai sejahtera itu tinggal di dalam hati kita, maka kita pun harus mengerjakan kedamaian itu di dalam hidup kita. Maksudnya adalah kita perlu hidup dan mengusahakan kedamaian atau keutuhan relasi kita dengan sesama. Kita pun punya tanggung jawab untuk mengusahakan perdamaian itu dalam relasi kita dengan sesama. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita yang sudah merasakan perdamaian itu hendaknya hidup dalam kedamaian dengan orang lain. Hidup dalam kedamaian itu artinya, jika kamu punya masalah atau konflik dengan orang lain, segeralah selesaikan konflik itu. Carilah waktu untuk ngomong dengan orang tersebut supaya masalahnya jelas dan selesai. Hidup dalam kedamaian dengan orang lain itu artinya hindarilah mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang dapat membuat orang lain salah paham ataupun membangkitkan kemarahan orang lain. Misalnya dengan ngomong kotor ataupun mengucapkan kata-kata bully kepada orang lain ataupun cari gara-gara yang bisa memicu retaknya relasi ataupun kita mencari gara-gara yang bisa memicu pertengkaran. Hindari itu. Hidup dalam kedamaian dengan orang lain artinya jangan menggosip, jangan memfitnah, apalagi mengadu domba orang lain yang dapat memicu terjadinya perpecahan. Hidup dalam kedamaian dengan orang lain artinya kita harus berusaha. Mintalah maaf ketika kamu berada dalam situasi konflik, bahkan sekalipun kalau kamu tahu kamu bukanlah berada di pihak yang salah. Memang meminta maaf di saat kita yakin kita tidak bersalah itu sulit. Tapi percayalah teman-teman, permintaan maaf yang tulus yang kita ucapkan itu bisa meredakan pertengkaran, bisa meredakan ketegangan antar dua pihak. Dan biarkan Tuhan yang membela kamu. Kalau Tuhan tahu ternyata kamu memang berada di posisi yang benar. Tapi minta maaf duluan tidak ada salahnya. Dan itu dapat meredakan ketegangan. Teman-teman, kiranya damai sejahtera Kristus yang sudah Dia berikan kepada kita itu terus menguasai hati dan pikiran kita. Dan kita boleh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita bisa tetap merasakan kelegaan, merasakan penghiburan dan merasakan ketenangan itu. Sekalipun kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang bertahta di dalam hati kita itu memampukan kita untuk kita juga hidup dalam perdamaian dengan sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera itu boleh terus bertahta menguasai hati pikiran kami dan kami boleh hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami mungkin berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, kondisi yang suram, yang sulit, kami bisa tetap merasakan ketenangan dan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini kepada kami. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami pun boleh menjadi anak-anak Allah yang mendatangkan kedamaian, menghadirkan suasana shalom itu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.